Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ali Syahrawardi Eskom, peserta Latsar BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 9, kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis isu kinerja individu berdasarkan tupoksi. Saya adalah peranata komputer di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, bagian Diklat dan SDM. Pertama-tama yang dilakukan dalam analisis isu kinerja individu berdasarkan tupoksi adalah pra-analisis. Pra-analisis adalah kegiatan mengidentifikasi isu yang ada di bagian Diklat dan SDM, sesuai dengan tupoksi saya sebagai peranata komputer. Ada beberapa isu yang saya dapat, antara lain, kurangnya perawatan infrastruktur IT di bagian Diklat dan SDM, pengarsipan data dan berkas Diklat kurang efektif dan efisien, jaringan internet kurang stabil di ruang bagian Diklat dan SDM. Berikut tahapan analisis tapisan masalah. Pertama, metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Kedua, diagram Fishbone, Cause and Effect Diagram. Ketiga, analisis SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats. Metode USG. Metode USG adalah metode yang menetapkan urutan prioritas masalah dengan memperhatikan urgensi, seberapa mendesak suatu isu untuk dipecahkan masalahnya. Seriousness, seberapa serius isu perlu dibahas terkait akibat yang muncul jika pemecahannya ditunda. Growth, seberapa kemungkinan isu menjadi berkembang dan memburuk jika dibiarkan. Menggunakan interval penentuan prioritas penilaian 1-5 seperti yang ada di dalam slide. Kemudian saya beri penilaian sehingga didapatkan masalah utama yang menjadi prioritas, yaitu pengarsipan data dan berkas Diklat kurang efektif dan efisien. Dari masalah tersebut, dicari akar-akar masalah dengan menggunakan diagram Fishbone. Berikut hasil analisis yang saya lakukan. Terdapat 4 masalah yang menyebabkan pengarsipan data dan berkas Diklat kurang efektif dan efisien. Yang pertama, metode. Selama ini, cara pengumpulan berkas Diklat belum seragam. Ada yang menggunakan berkas fisik dan via chat WA. Yang kedua, manajemen. Belum adanya regulasi pengumpulan berkas setelah pelaksanaan Diklat. Belum ada batas waktu pengumpulan sehingga kurangnya rasa tanggung jawab dari peserta yang mengikuti Diklat untuk mengumpulkan berkas. Yang ketiga, manusia. Pegawai Diklat memerlukan banyak waktu untuk pengarsipan data dan berkas karena belum adanya regulasi dan masih beragamnya cara pengumpulan berkas Diklat. Yang terakhir, perangkat. Keterbatasan alat scan sehingga apabila peserta Diklat mengumpulkan berkas secara fisik, pegawai Diklat harus men-scan berkas tersebut untuk pengarsipan dan memerlukan waktu karena alat scan digunakan secara bergantian. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat. Strength atau kekuatan yaitu 1. Pengarsipan data dan berkas Diklat lebih efektif dan efisien menggunakan penyimpanan cloud. 2. Kapasitas penyimpanan besar, bisa digunakan untuk jangka panjang dan bisa diakses kapan dan di mana saja. Weaknesses atau kelemahan yaitu 1. Membutuhkan jaringan internet. 2. Belum terlalu familiar dengan penyimpanan cloud. Opportunities atau peluang yaitu pengarsipan dengan penyimpanan cloud juga dapat diterapkan oleh bidang lain. Threats atau ancaman yaitu 1. Kebocoran data. 2. Terjadinya gangguan server saat digunakan. Setelah menggunakan analisis SWOT, ditemukan rekomendasi alternatif penyelesaian isu pengarsipan data dan berkas Diklat yang kurang efektif dan efisien, dengan penyebab utamanya yaitu belum ada regulasi pengumpulan berkas Diklat setelah pelaksanaan Diklat dan cara pengumpulan berkas Diklat tidak seragam. Alternatif penyelesaian yaitu pengumpulan dan pengarsipan data dan berkas Diklat menggunakan penyimpanan cloud yaitu Google Drive. Tahapan tiap alternatif dengan membuat regulasi pengumpulan berkas Diklat setelah kegiatan selesai. Melakukan sosialisasi cara pengumpulan berkas Diklat menggunakan Google Drive. Membuat folder di Google Drive sesuai dengan Diklat yang dilaksanakan. Membagikan link penguploadan berkas Diklat kepada pegawai yang melaksanakan Diklat. Hal yang diharapkan dari alternatif penyelesaian adalah pengumpulan dan pengarsipan data dan berkas Diklat lebih efektif dan efisien. Tertibnya pengumpulan berkas Diklat. Data tersusun rapi dan lengkap. Dalam hal ini, pihak yang terlibat adalah Kepala Bagian Diklat dan SDM, staf Diklat dan SDM, pegawai RSUD yang mengikuti Diklat.
Demikian presentasi mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.